Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid Al-Liqa Babus Salam, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kita, masih tetap dalam bidang fikih. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang arkanus shalah, yaitu rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat. Yang kita baca pada malam hari ini adalah kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, yaitu khusus dalam bidang madhab syafi'i, yaitu Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Penulisnya adalah beliau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata musannif pengarang kitab ini, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah ar-ruknul awwal, yaitu rukun yang pertama, yaitu adalah an-niyat. Niat. Kita sudah mengetahui itu niat, ya. Ta'rif an-niyat, yaitu maksud dari an-niyat ini adalah al-qasdu, yaitu menyengaja, menginginkan atau melaksanakan apa yang ingin kita lakukan. Khususnya dalam bidang ini adalah menyengaja melakukan sholat. Artinya menyengaja itu bukan menyengaja dalam bahasa Banjar, sengaja kuai, ya, itu bukan seperti itu. Itu maksudnya kita bermaksud untuk melaksanakan sholat, gitu. Nah, dalam arti syara, qasdu syai'i muqtarinan bi awwali ajza'i fi'lihi, yaitu mengqasadkan sesuatu, melaksanakan, menginginkan melaksanakan sesuatu, muqtarinan bi awwali ajza'i fi'lihi, yaitu bersamaan dengan melakukan perbuatan-perbuatan dalam waktu sholat. Nah, gitu. Jadi ketika kita misalnya berniat, berarti apa yang kita lakukan pertama kali, berarti misalnya mengangkat takbir, takbiratul ihram, Allah, berarti dari kata Allah itu disitulah mulai mengqasadkan, memaksudkan, menyengajakan melaksanakan salat. Wahuna qasdu fi'li shalah, yaitu yang dimaksudkan di sini adalah melakukan salat. Nah, wa huduru zalika fi zihnihi, adapun niat itu tadi adalah menghadirkannya itu fi zihnihi, dalam pikiran kita. Dalam pikiran kita, ketika Allah, mulai disitulah kita mulai menyatakan sengajaku. Kira-kira sudah jelas. Wa hukmun niyah, adapun hukum niat ini adalah hukmuha annaha wajibatun fi awwalis shalah. Dia adalah wajib. Niat ini adalah wajib fi awwalis salati, di awal-awal salat. Jadi ketika kita mulai salat, kadang-kala istilahnya setelah kita takbiratul ihram hanya kita berniat, kada bisa. Jadi awal-awal salat. Fakana ruknan, karena apa? Karena niat ini adalah rukun, kat takbir war ruku, seperti takbir, sebagaimana juga seperti ruku. Jadi hukumnya itu sama seperti takbir, sama seperti rukuk. Dia adalah wajib. Nah, wala tasihhu illa biha, dan tidak sah salat itu kecuali dengan niat. Fahiya fardun min furudis shalah, karena niat itu adalah fardu daripada segala fardunya salat. Intinya adalah niat itu wajib, karena niat adalah rukun. Nah, niat itu adalah rukun. Di mana kita meletakkannya, yaitu di awal, mulai di awal kita bergerak.
dan kita hadirkan di dalam pikiran kita, makanya harus dilatih bagaimana supaya niat itu betul pas Allah. Nah, seperti itu. Dulu waktu pengajian kita itu kan harusnya kita khusyuk gitu kan, menghadirkan hati kita ingin berhadapan dengan siapa, kayak gitu. Itu bahasan kita dulu kan. Nah, artinya di sini kita paling tidak kita khusyuk waktu niat. Karena kebanyakan pikiran, bisa aja ketika kita mau sholat asar tasambat tersebut, atau tasambat sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbil, padahal waktu itu kita sholat asar. Atau bisa jadi waktu kita ngangkat takbir Allah, bujur betul aja kita menyebut usolli fardhu asri arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, betul secara lafalnya. Tapi ketika kita Allah sengaja ke sholat zuhur ya kita, nah kadang-kadang begitu. Makanya harus betul-betul menghadirkan niat ini di pikiran kita. Nah, adapun dalil dari niat itu banyak sekali dalam Al-Qur'an, ada juga dalam hadis Rasulullah SAW. Intinya di sini adalah para ulama menyatakan bahwasanya pentingnya niat di dalam sholat, karena untuk membedakan niat-niat dalam melakukan sholat dengan niat dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Ketika kebiasaan kita yang lain, misalnya kebiasaan itu kan banyak, kita ingin melakukan sesuatu, walaupun misalnya sesuatu itu bisa kita niatkan menjadi ibadah, makan misalnya kan. Nah, kalau makan itu kalau kita tidak berniat, sah tidak makan? Sah ada PRT kalau kita tidak niat makan nih, kada berniat, tidak berniat, sah tidak makannya? Sah, asalkan yang kita makan adalah makanan kita sendiri. Nah, ya Allah, makanan orang ada sah. Nah, tapi ketika kita berniat waktu makan, maka akan mendapatkan pahala. Namun dalam sholat kalau kada berniat tidak sah. Nah, itulah makanya pentingnya niat itu. Litamyizil ibadati anil adati wa litamyizi ratbil ibadah min fardin wa naflin wa nazrin. Nah, jadi perlunya niat itu untuk bisa membedakan antara ibadah yang kita lakukan dengan membedakan antara urutan-urutan ibadah. Apakah ibadah yang kita lakukan itu ibadah fardu, apakah ibadah sunnah, ataukah misalnya niatnya niat nazar dan segalanya dan sebagainya. Intinya adalah niat itu penting. Nah, wa mahallun niyati, adapun letak tempat niat itu adalah mahalluha huwal qalbu bil ijma, secara kesepakatan ulama bahwasanya letaknya niat itu adalah ada di hati. Li'annahal qasdu, karena dia itu adalah maksudnya berada, mengkasat itu adalah berada di hati. Intinya berada di hati. Wala yakfi mujarradan nutqi biha ma'a ghaflatil qalbi anha. Tidak cukup katanya hanya semata-mata diucapkan saja, sementara hati kita lupa. Sementara hati kita ini lupa. Nah, memang tadi kan fi zihnihi itu kan dalam pikiran, sahajak Allah, tapi kan menyatu pikiran dengan hati ini kan menyatu. Letaknya niat ada di hati, tapi menghadirkannya berada di pemikiran kita. Allah, gitu kan menyatu nih. Coba kalau kita berpikir, aku asa hendak ke sana, nah kan pikiran dengan hati kan harus menyatu kan gitu. Pikiran dengan hati harus menyatu. Nah, sementara kalau kita hanya berlafal talaffuz saja, nutqah saja, artinya hanya berucap saja, tapi ma'a ghaflatil qalbi, sementara hati kita lupa, tidak diiringi dengan sengajaku itu tadi, Allah kosong gitu aja, Allahu Akbar, tanpa disertai niat, wala yakfi, katanya tidak cukup seperti itu. Nah, jadi kada cukup
Intinya harus beringat Allah, lidah kita mengatakan Allah, yang sebelumnya tadi kita mengucapkan usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan makmuman atau adaan imaman atau adaan lillahi ta'ala Allah, maka di situ harus dihadirkan. Tidak cukup hanya melalui penuturan lisan saja. Wa inna wa biqalbihi duna lisanihi ajza'a dzalika. Tapi jika orang itu berniat dengan hatinya saja, duna lisanihi, tanpa diucapkan melalui lisan, tanpa pakai usali-usalian, gitu nah maksudnya. Ajza'a dzalika, cukup, mencukupi hal itu, bisa sudah. Nah, walakin ujar Sidin ini yandubun nutqa bil manwi liyusa'idal lisan al qalba. Tapi memang harus dianjurkan, khususnya dalam mazhab Syafi'i, dianjurkan kita notok itu mengucapkannya, bertalafuz pakai usalli. Dianjurkan kita berusalli terhadap apa yang kita inginkan kita baca hari itu. Kalau misalnya maghrib, kalau isya, liyusa'idal lisan, untuk membantu lisan ini untuk membantu hati. Liyusa'idal lisanu al qalba, lidah ini membantu hati. Nah, kayak kata ulun tadi, bisa aja lisan kita bertutur usalli fardal maghribi, tapi ketika kita berniat di dalam hati tak ucap salat isya. Atau ketika kita misalnya mengucapkan usalli fardal apa, misalnya fardal asri, tapi tak ucap maksud di hati adalah isya, zuhur. Nah, makanya pentingnya diucapkan itu supaya kita betul-betul sadar, supaya betul-betul ingat bahwasanya yang kita laksanakan itu adalah sholat maghrib misalnya. Karena apa katanya? Wali annahu ab'ad anil waswas. Karena niat, karena talaful tadi, talafuz itu atau berlafal niat tadi adalah menjauhkan kita dari was-was. Kalau kita di sini, insya Allah, alhamdulillah tidak ada masalah kayak gitu tuh. Banyak kita kan, cuma kita pun juga berusaha kalau ketika kita was-was, kita lawan was-was itu. Kita lawan was-was itu. Kasihan kalau kita selalu dilanda was-was. Harus kita lawan. Kita merasa tidak betul. Allah, kayak ada masuk masih nih. Niat nih, bahasa pulang. Allah, tidak masuk lagi. Allah, tidak masuk lagi. Lawan aja dah. Pokoknya sahabat 3 kali sudah masih aja perasaan masih was-was, udah dilawan. Yakinkan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Itu aja udah. Amun kadang itu, disitulah tempat setan masuk. Setiap kali kita sholat, disitu setan masuk. Berdahulu setan itu berandak di awak kita. Nah, sehingga jadi langganan. Setiap saat kita bersolih berniat, pasti di situ. Jadi langganan. Menahu itu, nah setan tuh menahu. Kayaknya jadi langganan itu kan gimana? Ya kayak itulah, menahu setan itu. Makanya harus kita lawan. Ulun dulu pun kayak gitu merasa, pernah was-was. Pernah juga merasa kayak kayak bakami perasaan tuh nah. Kayak ada keluar air, tapi setelah dilihat kada. Nah, memang ujar peguruan itu kalau merasa ada kita kencing keluar basuh, perasaan ada keluar basuh lagi. Namun perasaan masih keluar juga ikat, kata guru. Nah, ikat di kampangannya, diikat pakai kantongan plastik. Iya, supaya tidak kena. Nah, tapi mbah kita lihat kada, dilawan kayak nggak ada, tidak ada. Akhirnya tidak ada, memang betul tidak ada. Sama juga, ini terkait dengan pengalaman yang pernah kita lihat. Ada orang setiap kali berwudu pasti hendak bakantut.
Bayang nak berwudu pasti nebut, atau setelah selesai berwudu lalu aja mau keluar bakantut nih ujar ulun dilawan. Nah itu was-was tadi kayak gitu. Telah dilawan beliau, dalam setiap kali dilawan seminggu berikutnya beliau bilang ke saya, Ustadz sekarang nggak ada lagi mau kentut-kentut. Wah bagus katanya. Tapi sekarang apa katanya? Sekarang itu agak malas sih sholat. Nah, itu lain lagi ceritanya kata. Nah kita lanjutkan. Jadi intinya adalah bertalafuz atau melafalkan niat itu adalah untuk membantu hati. Bertalafuz itu adalah membantu hati. Karena apa? Karena hati kita ini kadang-kadang kena was-was. Maka dengan bertalafuz itu berupaya kita menjauhkan dari was-was. Kemudian syurutun niyati. Adapun syarat-syarat niat. Yajibu an takuna niyah muqaranatan litakbir. Wajib bahwasanya niat itu adalah bersertaan dengan takbir. Nah, takbir. Li'anna takbir awal fardin min furudis shalah, karena takbiratul ihram ini awal dari fardu salat, maka wa fayajibu an takuna niyah muqaranatan lahu. Wajib niat itu bersamaan dengan takbir. La qablahu wala ba'dahu. Bukan tidak boleh sebelumnya dan tidak boleh juga sesudah takbiratul ihram. Kali aja misalnya kita sudah mentang-mentang sudah fasih bertalafuz atau sudah oke, niat tekadnya sudah kuat, lalu belum kita bertakbiratul ihram kita sudah menggunakan niat, maka tidak boleh seperti itu. Ini ujar dalam Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Wala ba'dahu, dan tidak boleh juga setelah selesai takbiratul ihram baru kita berniat. Nah kayak gitu. Memang ada di mazhab yang lain niat itu tak masalah walaupun sebelum, misalnya kita meletakkan sajadah langsung berniat, nah, itu tak masalah, itu dalam mazhab yang lain. Tapi dalam mazhab Imam mazhab Syafi'i, la qablahu wala ba'dahu, tidak boleh sebelumnya, tidak boleh juga sesudahnya. Intinya pas ketika kita mulai angkat tangan mengangkat takbiratul ihram, disitulah mulai kita bertakbir. Wa inna wa ba'da takbir lam yajzihi. Jika orang itu berniat setelah takbir maka tidak mencukupinya, tidak bisa, berarti tidak terpenuhi gitu. Tidak terpenuhi sebelum sesudah takbir. Wa inna wa qabla takbir lam yujzihi aidan. Dan jika dia berniat sebelum takbir juga tidak bisa juga. Nah, jadi pas. Illa ayyastadi man niyatu ila waqti takbir, kecuali dia itu sudah berniat sebelum takbir tapi waktu bertakbir tadi masih niat. Kayak apa yulah mas, contohnya lah masih berdiri. Nah, kalau hari ini kan agak susah imam mengatakan sawu sufufakum, maka agak susah. Apa? Oh, sementara renggang. Tapi maksud sawu sufufakum itu mungkin rata. Fa inna taswiyat as-sufuf min tamamis shalah. Maksudnya adalah rata, bukan merapatkan gitu maksudnya. Sawu sufufakum. Nah, misalnya ketika mengucapkan kayak gitu, langsung dia berniat. Lalu takbiratul ihram, tapi niat tadi masih menyambung. Niat yang di awal yang pertama kali tadi masih menyambung. Nah, mungkin itu boleh kayak gitu kata beliau ini. Tapi agak susah. Ngapain kayak gitu? Ngapain kita menyambung kayak gitu? Lebih baik kita satu-satu aja. Dan ini sudah diatur oleh para ulama. Makanya tidak sebelum takbiratul ihram, tidak juga sesudah takbiratul ihram. Mungkin saya tidak paham, kita tidak ngerti. Ada orang misalnya takbirnya misalnya sudah berdiri Allahu Akbar, kayak gitu kan, itu secara fikih, tapi beda orang beda cara gitu ya. Tapi secara logika normal, kalau Allahu Akbar itu kapan sengajaku sholat maghrib misalnya, minimal 3 itu nanti sampai kita bahas sengajaku sholat maghrib.
sengajaku salat fardu maghrib gitu. Nah minimal sengajaku salat fardu maghrib, itu minimal itu ada dalam niat kita. Nah kalau kita niat kita Allahu Akbar, itu kapan kita memasukkan niat? Apakah dia memasukkan niat sebelum takbiratul ihram? Kalau dia memasukkan niat sebelum takbiratul ihram, menurut al-mu'tamad fil fiqh Syafi'i itu tidak bisa gitu. Atau sesudahnya Allahu Akbar, sengajaku salat maghrib 3 rakaat. Nah kada bisa juga, tidak bisa juga, harus dipas Allahu Akbar kayak gitu di situ. Nah wa kaifiyatun niat, dan cara-cara niat itu ila qasdi fi'lis shalah. Pertama adalah mengkasat melakukan salat, wa qasdi wujubiha, mengkasatkan tentang wajib salat, wa qasdi ta'yinis shalah, dan yang ketiga adalah mentakyin, menentukan salat apa yang dilakukannya. Nanti kita sampaikan. Nah, wa qasdu fi'lis shalah bi ayyaq suda adai af'alis shalah. Wa qasdu mengkasatkan melakukan salat, bahwasanya dia mengkasatkan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan salat. Ada pekerjaan salat, ada yang bukan pekerjaan salat. Jadi yang kita kasatkan itu, yang kita sengajakan itu adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan salat. Bagaimana kalau kita noleh kanan noleh kiri, itu bukan perbuatan salat gitu. Nah ini terbiasa mungkin rasanya gitu ya, rasanya kalau tidak noleh ke kanan rasanya tuh kayak apa, kayak pegal leher itu lah kayak gitu. Ada sudah kebiasaan orang, jadi waktu sholat pasti dia harus noleh ke kanan atau noleh ke kiri. Nah, ini mungkin kebiasaan. Ketika ditanya, tahu aja dia jangan kayak gitu istilahnya, tapi karena kebiasaan ada kadang-kadang di antara kita itu kayak gitu. Nah kita mengkasatkan melakukan perbuatan-perbuatan salat. Apa-apa perbuatan salat? Nah itu kan rukun fi'li namanya. Ada rukun-rukun fi'li yang merupakan perbuatan-perbuatan salat, ruku, sujud, segalanya. Adapun yang lain, misalnya ini kebiasaan kita ya, kalau kita mau sujud, kita kadang-kadang menarik ini loh, kita menarik celana kita supaya nyaman waktu kita meletakkan lutut ini ke bawah. Nah yang kayak itu sebenarnya itu bukan perbuatan salat. Kalau kebanyakan kita bergerak, maka bisa batal salat kita. 1, 2, 3 misalnya kan seperti itu berturut-turut. Nah itu banyak. Atau ketika kita mau bangkit dari sujud, kadang-kadang kita juga meletakkan tangan kita itu kan untuk bertahan kan itu bukan termasuk perbuatan sholat, hanya mengiring dalam perbuatan salat. Maka hati-hati kalau kita gerakan kita itu berlebihan. Jadi yang dimaksud dengan perbuatan salat itu adalah rukun fi'li. Rukun yang berkaitan dengan perbuatan salat. Angkat takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, pekerjaannya ya. Sujud yang kedua, tasyahud awal, tasyahud akhir, modelnya itu kan perbuatan-perbuatan salat. Nah, walaupun ada di antaranya misalnya itu ada yang sunat dan segalanya. Intinya kita mengkasatkan melakukan perbuatan-perbuatan salat. Yang kedua, wala yakfi ihdaru nafsis shalah bil bali ghafilan anil fi'li. Tidak cukup salat itu hanya dalam pikiran kita saja. Ada orang hari ini, jadi salat itu perbuatan. Salat itu adalah melakukan perbuatan. Tidak cukup salat itu hanya menghadirkan salat dalam pikiran kita saja. Ada orang kan diam, memikirkan, menghayal, kecuali ada memang kondisinya. Kondisi kita sakit. Kondisi sakit itu kan pasti kita pertama adalah duduk dulu. Tidak bisa berduduk, berbaring.
tidak mampu berbaring, maka pakai kedip-kedip mata. Kalau tidak bisa berkedip-kedip mata, maka dalam pikiran gitu. Kalau sudah tidak bisa lagi dalam itu, berarti kita sudah lupa sama sekali. Nah, tidak bisa dalam keadaan normal kita menghayalkan sholat itu. Misalnya sholat hanya sampai sini aja, itu tidak bisa seperti itu. Sholat misalnya menghadirkan dalam pikiran melaksanakan sholat apa dan segalanya, takbiratul ihram, tapi kondisi kita berdiam, tidak bisa seperti itu. Nah, selanjutnya wa qasdu wujubiha bi ayyaqsida niyatul fardhiyah. Nah, yang kedua tadi persana senghajaku salat. Yang kedua ini mengkasatkan salatnya fardu li ta'yinis shalah, untuk menentukan salat itu yang asli, al-asliyah lal mu'adah, bukan yang biasa, yang lain. Wa takfi niyatun nazar, maksudnya gini, kita di sini untuk membedakan mana salat fardu, mana salat sunat. Makanya penting disebutkan, ditakyinkan salat fardu maghrib, nah itu wajib sebutannya. Nah, jadi sengajaku salat fardu maghrib, itu penting disebutkan. Wala yajibu fin niyati al idhafati lillahi ta'ala, tidak wajib meniatkan untuk menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Li'anna al ibadata la takuna illa lahul ta'ala, karena ibadah itu tidak mungkin kecuali adalah untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jadi sengajaku salat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu tidak wajib disebutkan. Walakin tustahabbu al idafati lillahi ta'ala, tapi dianjurkan, boleh aja, tidak wajib tetapi dianjurkan menyebutkan lillahi ta'ala tadi. Nah, ini berupaya, Islam itu berupaya untuk meringankan ya. Yang selanjutnya wala tajibu niyatu istiqbalil qiblati, tidak wajib juga menyebutkan menghadap kiblat, meniatkan menghadap kiblat, tidak wajib. Wala adad rakaati fil ashah, dan tidak juga wajib menyebutkan jumlah rakaatnya. Jadi sengajaku salat fardu maghrib 3 rakaat, nah 3 rakaatnya tidak wajib. Menghadap kiblat tidak wajib, karena Allah Ta'ala tidak wajib menyebutkan menghadap kiblat, kemudian menyebutkan jumlah rakaat, kemudian menyebutkan karena Allah Ta'ala, itu tidak wajib. Walakin tusannu fihima, tetapi disunahkan menyebutnya itu khurujan min khilafin man aujabahuma, itu adalah supaya kita menghormati, keluar dari ada yang menyatakan wajib. Di antara mazhab-mazhab yang lain ada menyatakan jumlah rakaat itu wajib disebutkan, menghadap kiblatnya ada wajib disebutkan, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Yang mana yang wajibnya? Yang wajibnya dalam mazhab Syafi'i, sengajaku salat fardu maghrib, itu cukup. Sengajaku salat fardu maghrib, sengajaku salat fardu isya, sengajaku salat fardu subuh, sengajaku salat fardu zuhur, sengajaku salat fardu asar, itu yang wajib. Yang lainnya tidak wajib. Nah, kayak gitu, tidak wajib yang lainnya. Wa tasihhu niyatul ada'i bi niyatil qada' li azrin, sah niat salat tunai bi niyatil qada', dengan niat qada', li uzrin, karena uzur, kal jahli bil waqti, seperti tidak tahu kita waktu. Contohnya, anggap saja ini tidak ada jam, tidak ada tahu kita kapan, atau di hutan atau di mana. Lalu perasaan kita ini kayaknya hari sudah mulai gelap, kayaknya sudah maghrib nih, atau mungkin sudah kayaknya terlewat sudah maghrib, ini kayaknya sudah masuk isya. Wah, tadi
maghrib tidak sempat terlaksanakan, lalu dia melakukan sholat dengan niat qadha, dengan niat watasihu niatul adai, sah niat tunai dengan niat qadha. Ya betul, dengan niat qadha. Nah, Allahu Akbar karena qadhaan lillahi ta'ala, qadha karena Allah Ta'ala mengqadha. Allahu Akbar, sudah. Tahu-taunya sebenarnya dia salat itu sebenarnya masih dalam waktu maghrib itu misalnya. Hanya saja dia tidak tahu ini sudah keluar apa belum, perasaan dia sudah keluar dari waktu maghrib. Lalu akhirnya dia meniatkan qadha. Maka boleh, tidak sah niat seperti itu karena tidak tahu. Beda halnya kalau kita sudah tahu, ini kayak maghrib, masih maghrib bang, tapi aku hendak niat qadha aja dah, niat qadha aja aku. Nah itu tidak boleh seperti itu. Nah, fazanna khurujal waqti fasallaha qadaan fabana baqaul waqti. Dia mengira bahwasanya waktunya sudah keluar, sudah habis, lalu dia sholat dengan niat qadha. Tahu-taunya masih ada waktu. Nah, maka niat yang seperti itu masih dianggap sah. Nah, itu. Yang selanjutnya, wa yashtaritu, dan disyaratkan mengkasat fi'li salatin nafli dzil waqti aidis sabab. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan. Disyaratkan dalam niat tadi kita menyebutkan salat itu salat apa? Yang khususnya punya waktu. Yang punya waktu itu kan kayak ba'diyah, qabliyah, seperti itu kan, atau ada sebab. Ada sebab itu misalnya lama tidak hujan kita istisqa, atau karena gerhana kita salat khusuf atau khusuf, atau karena Idul Fitri, Idul Adha. Maka disyaratkan sunat dalam niat itu disyaratkan harus disebut jenis sholatnya. Kemarin misalnya kita sholat Idul Adha, aku hari ini mau, karena kemarin sholat Idul Fitri tidak bisa melaksanakan sholat di masjid, sekarang aku harus meniatkan sholat Idul Fitri aja dah, gitu kan. Padahal pada waktu itu sholatnya sholat Idul Adha. Lalu kita berniat usolli sunatul Idul Fitri, yang ada sah sholatnya. Karena merasa kemarin itu tidak sholat Idul Fitri misalnya, tidak sah. Harus disebut sholatnya Idul Adha adalah Idul Adha. Wasairur rawatib, dan semua sholat rawatib. Nah, begitu. Amman naflul mutlaq, adapun sholat sunnah mutlak, alladzi la yataqayyadu biwaqtin wala sababin, fayakfihi niyatu fi'li shalah. Adapun niat mutlak, sunnah mutlak itu apa ya? Sunnah mutlak itu yang tidak ada terkait dengan waktu, tidak ada terkait dengan sebab. Banyak kan sunnah mutlak itu, ya, kita mau sholat sunat mutlak lah istilahnya, banyak aja kan. Kalau duha, tahajud lain, bukan termasuk sholat sunat mutlak itu. Ya, kita kalau isyraq kan ada waktu salat isyraq. Yang jelas salat sunat yang lain yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab, maka fayakfi fihi niyatu fi'li shalah. Cukup, tidak perlu disebut salat apa gitu. Aku hendak sembahyang apa? Sunat mutlak, Allahu Akbar. Sengaja aku sembahyang sunat mutlak, kayak gitu aja. Sudah cukup seperti itu. Nah, itu ya. Belum habis ya? Belum, sudah sampai kah? Belum kan? Yang selanjutnya adalah asyakku fin niyah. Orang ragu-ragu niat. Idza syakkal musalli, apabila orang yang sholat ini ragu-ragu, hal nawa amla, apakah ia berniat apa belum? Tadi niat saya itu betul apa enggak ya? Apa sudah saya berniat apa tidak waktu tadi? Nah, seperti itu. Au hal atta bi ba'di syurutin niyah,
as-sabiqah au la? Apakah dia mengucapkan, mengkasatkan niat itu dengan sebagian semuanya atau tidak? Ada ragu-ragu. Fayam bagi, maka jawabannya fayam bagi alla yaf'ala syai'an fi halis syak, maka seharusnya jangan melakukan apa-apa dulu. Jangan melakukan apa-apa dulu dalam keadaan ragu. Fa in tazkuru annahu ata bi kamali dzalika qabla ay yaf'ala syai'an ala syakki wa qasara zaman lam tabtul salatuhu. Jika ia ingat dengan niatnya itu tadi, ternyata saya sudah berniat, tapi mengingatnya itu tidak lama. Pas sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi niat enggak ya? Pikir dulu kan sampai 5 menit. Wakas surah zaman, tapi kalau waktunya sedikit, sudah niat sudah, lam tabtul salatuhu, tidak batal salatnya. Wa in tala, jika sudah lama panjang masanya mengingat, apalagi sampai makmum bingung apa nih imam nih, kena lambat sekali bacaan, menyambung bacaan. Ternyata imam mengingat niatnya. Wa in tala, jika lama waktunya, batalat, maka batal salatnya. Lebih baik imam mengatakan, mohon maaf Bapak Ibu, kita karamkan dulu salat kita, kita batalkan dulu salat kita. Bahasa berniat seperti itu. Nah, sedikit lagi. Qat'un niyah. Yashtaritu fin niyati ayyahtarizal musalli amma yunaqidu jazmuha ila taslim. Nah, disyaratkan dalam berniat ini, seorang yang salat itu harus menjaga niatnya itu. Jangan sampai terputus atau jangan sampai ada niat-niat yang lain. Falau nawa asna'is shalah al-khuruju minha, jika ada orang salat lalu di tengah-tengah salat tadi dia kayaknya mau keluar salat, aku rasanya hati ini kayaknya kurang adem nih hari ini salat, kayaknya mau batal aja salat, maka batal salatnya. Nah, walau nawa wa huwa fir'atil ula, lalu dia misalnya dia berniat dan dia keadaannya itu dalam rakaat pertama, al-khuruj minas shalah, dia berniat di rakaat pertama, aku kayaknya bila di rakaat kedua mau keluar aja dah niatku, maka batal juga salatnya. Atau waktu salat Allahu Akbar, kita sebagai makmum lalu mendengar, ini pulang imamnya, pikirnya ini pulang imamnya, kayaknya kada pas nih aku sembahyang, sampai batal sudah salatnya. Makanya harus niatkan kita mengikut imam. Makanya kita berniat untuk jadi makmum itu harus gitu. Nah, ini kisahnya aja lah. Au allaqal khuruja bi syai'in yujadu fi salatihi qat'an batalas salatuhu fil hal. Atau dia menggantungkan niatnya itu. Kalau hari ini hujan, pas waktu aku salat nanti, pas hujan, dadayanku basah, maka kayaknya harus batal salatnya di situ juga. Ya, tidak bisa. Jadi tidak bisa seperti itu. Intinya kayak gitulah modelnya. Au wakadza law allaqal khuruj bidukhuli syakhsin. Allahu Akbar, kita misalnya salat. Kalau istriku masuk ke dalam rumah, batal aku. Masuk istri kita ke dalam rumah, batal salat kita. Jadi jangan menggantung-gantungkan niat kita terhadap sesuatu walaupun nanti misalnya tidak terjadi. Kain dakhala, jika dia masuk, fatabtulu salatuhu, maka batallah salatnya. Nah, barangkali itu Bapak Ibu yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ada sedikit lagi, wa in dakhala fi fardiz zuhri, jika sudah masuk waktu zuhur, summa sarafa niyatuhu ila faridatin ukhra, kemudian dia berpindah ke niat yang lain, dia ini sembahyang zuhur, Allahu Akbar, kayaknya mau salat asar aja dah aku, maka batal salatnya. Maka intinya kayak gini, niat itu jangan berubah gitu. Kalau niat kita sudah tekad kita ini kayak apapun nanti. Ada juga kan, misalnya ini angin ribut, ada pohon, ini kalau tumbang ini bisa mati aku nih, sekadar jadi sembahyang. Itu membahayakan niat kita juga. Maka tekadkan niat kita, itulah yang harus kita lakukan.
Barangkali itulah yang bisa ulun sampaikan. Mohon ampun maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wa ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.